Saya sih mengatakannya beauty is pain, butuh usaha yang keras demi mencapai tubuh yang ideal. Karena saya juga sedikit kesal sih dengan prototipe perempuan harus kurus, perempuan harus langsing. Tapi seberat apa usaha yang mesti dilakukan utamanya dengan berolahraga? Salah satu pegiat dari Bikini Bodyguide sudah hadir di studio, Christine Claudette. Selamat malam, Malam. Mbak Echa. Malam-malam tapi masih tetap segar. Tadi pagi habis bertemu kan ya, Bikini Bodyguide rame-rame. BBG Meetup ketiga di Jakarta baru dibikin tadi pagi. Tapi awalnya kenapa sih Mbak? Nih, betul nggak yang tadi saya katakan, prototipe perempuan tuh harus langsing, itu yang menjadi alasannya Mbak Echa? Enggak, sebenarnya alasan saya ikutan Bikini Bodyguide ini sendiri supaya saya sehat, supaya saya tetap bergerak, karena saya sendiri kan kerja, istilahnya sibuk, bisa dibilang sibuk. Nah jadinya ikutan Bikini Bodyguide ini, nggak perlu ke gym, ini bisa bikin di rumah, jadinya bikin saya tetap bergerak dan sehat aja. Oke. Sebenarnya sih badan kurus, berotot itu sebenarnya sebuah bonus buat saya. Betul, saya setuju sih ya dengan sebuah bonus. Jadi jangan sampai olahraga jangan sampai olahraga itu tujuan utamanya untuk supaya kurus, supaya ini enggak. Kayak tujuan utamanya ya? sehat. Karena saya juga begitu kan. Kalau misalnya kita berpikir diet, makannya dijaga, apa olahraganya teratur, tahu-tahu nggak tercapai, jadinya targetnya malah nanti stres sendiri. Sedih begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal BBG sendiri nih, Bikini Bodyguide, bisa tidak kalau saya katakan betul atau tidak nih Mbak Echa, ini olahraga dari media sosial? Iya, bisa betul. Karena si Kayla Itsine ini sendiri, dia memperkenalkannya dulu kita semua taunya dari Instagram. Terus dia juga ada website dan blognya sendiri. Dia tuh jual e-booknya melalui itu. Sekarang dia ada application-nya yang kita bisa download di Android dan iOS. Oke. Dan Mbak Echa juga awalnya mendownload itu. Harus mendownload itu ya untuk ikutan Bikini Bodyguide? Enggak, saya awalnya beli bukunya. Berapa itu bukunya? Kalau saya tahu sih itu mahal ya. Kalau dibilang mahal itu relatif ya, karena sama aja kalau misalnya bicara mengenai harga. Memang harga bukunya itu dalam Australian dollar itu $69 sekian. $69 berarti sekitar 700.000. Okay. Nah terus ya sama lah kalau kita ikutan gym juga sebulan kita bayar 500-an, 600-an kan. Tapi kalau kita download, kita beli bukunya itu 700.000 itu lifetime. Jadi kita bisa ikut itu, kita ulang-ulang aja terus itu. Satu buku itu 12 minggu. Dia udah ada 2 buku sekarang. Gitu. Dan akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman sebanyak ini di Taman Kerinci. Itu gimana ceritanya? Memang karena sosial media itu sama-sama BBG-an gitu istilahnya? Iya betul. Dulu saya pikir yang ngerjain BBG itu cuma saya sendiri. Terus saya lihat-lihat di Instagram, saya search, ada hashtagnya itu sendiri kan, BBG Jakarta, BBG Indonesia, saya iseng-iseng cari, ternyata ada beberapa teman dan banyak ternyata yang bikin BBG itu di Indonesia. Nggak cuma di Jakarta aja, ada banyak di mana-mana. Kalau kumpul seberapa rutin? Kita sih kepengennya itu sebenarnya 2 bulan sekali kita bikin meet up. Cuman nggak melulu harus 2 bulan sekali sih, ini kayak yang kita bikin pagi ini tuh agak mendadak kita bilang, ayo ketemuan, bikin meet up. Kalau olahraganya sendiri-sendiri kan memang kalau meet up tuh ketemu dengan komunitas, memberi semangat baru, jarang-jarang. Kalau untuk sendiri-sendiri, Kayla Itsine sendiri itu rekomendasinya berapa kali seminggu? Apa setiap hari harus dilakukan? Oke, yang utama harus dilakukan itu ada 3 kali dalam seminggu. Dia sebut itu resistance, itu Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat, oke. Lalu habis itu dia rekomend juga sebenarnya kita bikin high intensity interval training atau disebut HIIT, sama list juga low intensity steady state. Itu kalau HIIT itu kita bisa lari di treadmill bisa atau lari ya jadi intinya bisa dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Nah, sama kalau list kita bisa sepedaan atau kita jalan aja sekitar 30 sampai 45 menit. Seperti yang video yang saat ini sedang diputar itu juga yang salah satu yang bisa dilakukan sendiri di rumah gitu ya. Ini menjadi salah satu rekomendasi gerakannya. Ya. Oke, apa aja tuh Mbak? Kalau yang ini apa nih gerakannya, bisa dijelaskan tidak? Yang pertama yang di pojok kiri atas itu lay down push ups namanya. Terus yang kedua yang tengah atas itu udah ganti-ganti. Tricep dips. Pokoknya kalau yang tadi itu lebih ke arms day. Yang ini legs day. Jadi dia tuh ada 3. Arms day, legs day, dan abs day. Jadi fokusnya itu memang full body workout. Full body workout. Betul. Dan gerakannya pun beda-beda kelompoknya ya. Betul. Berapa kali sih dalam 1 kali putaran misalnya saya katakan seperti itu, hitungannya berapa kali nih? Jadi dia itu 7 menit. Ada dibikin 4 kali. Jadi 1 kali olahraga sekitar 28 sampai 30 menit. Karena capek banget ya. Nggak capek kok. Ikutin kita punya kemampuan aja sendiri. Jadi dalam 7 menit itu misalnya ada 4 gerakan yang disuruh dibikin. Misalnya biasanya? Misalnya push ups, lalu burpees, lalu squat, lalu
jumping jack misalnya. Oke. Nah itu kita bikin disuruh berapa kali tuh, berapa kali nanti kita bikin dalam 7 menit. Semampunya aja kita bikin. Misalnya kita udah oke banget nih, kita udah bisa semuanya. Dalam 7 menit kita bikin 2 kali ronde itu boleh, sekuatnya aja. Terus Tapi kita yang paling penting break. batas waktunya. Ya betul. Oke, Jadi berapa 7 breaknya, menit berapa break, menit? break 30 detik, lalu lanjut lagi sirkuit kedua, break lagi, sirkuit ketiga, break, sirkuit terakhir, lalu pendinginan. Gerakan apa yang paling mudah? Misalnya saya nih mau belajar ya, saya pakai rock tap. Sebenarnya saya pengen coba juga gitu kan. Gerakan apa yang paling mudah untuk pemula? Kan itu bayar, boleh dong gratis dari Mbak Echa ya. Boleh. Apa ya? Squat mungkin. Squat itu sebenarnya squat itu bisa pakai bantuan yang ada di ruangan di sini? nggak usah pakai bantuan. nggak usah Itu pakai dengan bantuan. badan kita sendiri. Mesti dicontohin. Boleh. Mungkin Oke. dicontoh nih di depan ya. Saya ngeliatin aja ya, karena Oke, saya boleh. pakai rok nih. Saya pengen coba gitu. Oke, squat itu kayak gini. Jadi kakinya dibuka selebar sama bahu kita. Terus kita seperti kayak mau jongkok istilahnya kalau di Indonesia. Oke. Jadi kita bikin balance kayak gini. Sebisa mungkin kalau mau yang bagus squat itu lututnya tidak lebih, karena bisa aja kita nggak jongkok bisa begini. Oke. Nah, untuk squat yang benar itu kita ke belakang. Terus berdiri. Pada saat berdiri kita squeeze ini supaya kencang semua di sini. Duduk lagi. Berdiri lagi. Dan kalau ini berarti untuk bagian kaki nampaknya ya, paha. Semua. Sorry belakang, bokong. Akan lebih montok nampaknya. Iya. Tapi kalau gerakan-gerakan yang di daerah atas yang bisa saya ikuti, ada tidak? Karena tadi kan ada arm day, Kalau leg arm day ya lebih kayak push ups atau semua pakai gerakan. barbel. Enggak sih, enggak juga. Misalnya kayak misalnya saya contohnya pakai barbel, anggap Oke, aja anggaplah air ini ada ya. barbel begitu Terus kita ya. ambil sama dengan squat yang tadi, squat, kita ambil, harus seperti terus itu. angkat. Oke, dengan angkat seperti itu, Oke. lagi dengan squat. Nah itu kita Squat, bisa ya. modifikasi gak sih Mbak? Beberapa gerakan ada yang bisa kita modifikasi, karena nggak semua orang kuat yang ngelakuin, mungkin seperti push up itu nggak semua orang kuat, jadi kalau kita tahu push up itu kan harus rata, kakinya diangkat. Bagi yang nggak kuat itu mungkin bisa pakai lututnya itu di bawah. Jadi itu bisa dimodifikasi, semua gerakannya bisa dimodifikasi. Jadi semuanya bisa dilakukan sendiri di rumah ataupun di luar ruangan begitu Betul. ya. Nggak perlu harus ke gym sih. Jadi kalaupun di rumah kita nggak punya, misalnya dia suruh pakai barbel atau pakai apa, kita modifikasi aja, misalnya botol aqua kita isi air gitu. Atau gitu diisi aja. pokoknya barang-barang yang, Yap. yang tidak menyulitkan kita, Betul. tapi harus sesuai dengan target begitu ya. Tapi Yap, kan betul. intinya kalau misalnya saya belum punya bukunya, Oke. ya setidaknya saya butuh seseorang yang akhirnya bisa menemani saya untuk latihan, misalnya Mbak Echa bergabung Oke. komunitas, Ya. gitu kali ya. Ya. Oke, itu dia. Nanti saya juga akan berbincang, ini kan salah satunya yang kemudian jadi bagian dari Kala Essence ini, yang dikeluarkan oleh dia adalah HELP kalau tidak salah, Healthy Eating Lifestyle Plan. Betul. Makanan pastinya harus dijaga gitu Betul. kan. Nanti begitu. Nah, kalau sekarang kita kan mau bahas hal yang lain lagi. Jadi memiliki tubuh dengan berat badan ideal tentunya menjadi hal yang utama. Tadi saya sudah berbicara sama Mbak Echa di sini, apalagi untuk public figure, dan kami punya beberapa di antaranya. Misalnya satu ini nih, ini adalah Aurel Hermansyah begitu ya, kiri kanan sebelum dan sesudah, mungkin bisa Anda saksikan di sini. Dan kita juga coba lagi mau lihat nih, kalau memang tadi kata Mbak Echa, diet bukan jadi tujuan yang utama juga sih, yang penting olahraga, sehat, tubuhnya ideal, bonusnya sih ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada beberapa di antaranya nih. Selain Aurel Hermansyah yang akan kita hadirkan di sini, ini dia, Jennifer Lopez. Siapa yang tidak kenal dia begitu kan? Dia berhasil menurunkan berat badan usai melahirkan anak kembarnya. Jadi kalau tiap-tiap orang beda dietnya. Kalau dietnya Jello adalah membagi 1.400 kalori harian makanan atau makanan harian ke dalam 4 menu mini. Isinya ada buah segar, sayur mentah, dan bahan makanan sumber protein, mengurangi karbohidrat dan menghindari daging merah. Dan air putih menjadi konsumsi wajib apalagi selama ia menjalani olahraga pilates. Dan coba kita lihat lagi. Jadi ini ala Jennifer Lopez, mungkin bisa Anda pilih-pilih nih yang mana yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari Anda ataupun hidup. Dan mungkin ini juga jadi alasan kali ya Mbak Echa akhirnya kenapa memilih BBG ini ya. Betul. Oke, selanjutnya ada Mariah Carey. Diva Amerika berusia 40 tahun ini rela menyewa konsultan diet untuk program penurunan berat badannya. Ia menghindari camilan, berolahraga selama 45 menit dalam rentang waktu 4-5 kali seminggu. Itu kalau menurut BBG, Ya. terlalu banyak 4-5 kali seminggu atau seperti apa? Enggak terlalu banyak. Kita memang seperti bisa dilakukan setiap hari juga. seperti yang tadi saya bilang di awal,
yang utama itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Mhm. Lalu dia rekomen hit dan list yang tadi saya bilang itu. Bisa jalan, bisa lari, di mix. Jadi itu kalau kita mau olahraga bisa Senin, Rabu, Jumat yang 3 utama. Selasa bisa hit, Kamis bisa hit, terus Sabtu bisa bikin list, lalu Minggu rest day. Itu memang teratur dilakukan Mbak Eca, serius? Saya bikin itu teratur, tapi boleh sejujurnya aja untuk yang hit dan list saya kadang-kadang saya bikin, saya kadang saya enggak. Kalau Karena soal ya saya juga kan kerja, jadi saya ngikutin waktu saya kerja, kalau saya sempat saya bikin. Oke, nanti saya juga mau tanya ini soal total yang sudah didapatkan. Mungkin berat badan jadi bonus, tapi kan itu jadi perhatian ya. Betul. Turun sedikit saja, dan saya juga mau tanya nanti tentang makanannya seperti apa nih. Dan usai jeda kami juga selain berbincang kembali bersama dengan Mbak Eca selaku pegiat dari BBG Diet ala Bikini Body Guide, alanya Mbak Eca, itu kalau untuk makanannya seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, saya memang jujur aja nggak diet, tapi saya mengurangi porsi makan saya. Jadi misalnya yang zaman dulu saya gendut, saya makannya 1 porsi nasi full, sekarang saya makannya setengah porsi. Itu pagi, siang, malam atau seperti apa? Makan biasa aja sih, makan 3 siang, kali sehari 3 gitu kali ya? sehari tetap. Terus ya udah itu aja sih, makan buah, terus minum jus. Kalau untuk mengikuti yang ada di panduan seperti apa tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya kita sempat, itu kita bisa bikin yang namanya meal prep. Meal prep itu jadi kita nyiapin makanan, misalnya weekend nih, sekarang weekend kita nyiapin makanan untuk seminggu ke depan. Jadi kita siapin benar-benar makan siang, snack, makan pagi, makan siang, snack, sampai makan malam kita siapin semuanya untuk seminggu. Jadi itu semuanya kita tinggal simpan dalam kulkas, nanti kok setiap mau makan, setiap mau pergi ke kantor kita bawa. Kalau untuk pilihan-pilihannya, misalnya bahan-bahannya kan, kita nggak bisa semuanya juga dong. Kalau misalnya ingin menurunkan berat badan gitu ya, saya masukin cemilan, saya masukin apa yang enak-enak. Nah itu sebenarnya sih udah ada guide-nya ya, dan dikasih tahu mana sih bahan yang memang bagus untuk kita, bagus untuk badan kita. Yang seperti apa misalnya? Ya kayak tadi contohnya mungkin ada kentang rebus, terus sayuran, kita baikin sayuran sama protein ya, jadi ayam rebus, kayak gitu-gitu sih kita akan banyakin aja. Kalau untuk masalah minuman nih, perempuan, cemilan itu udah pasti kalau menurut saya nggak bisa dihindarkan. Minuman-minuman seperti itu emang mesti dihindari tidak sih Mbak? Sebaiknya memang dihindari, karena kan tanpa kita sadari sebenarnya mungkin di situ tertulis no sugar atau apa, tapi tetap aja itu tetap sebenarnya nggak baik buat kita. Memang lebih baik kita memang minum air putih paling banyak sehari. Waduh, jadi memang itu ya, jus mungkin diganti ya, jus sayuran. Boleh, dan ya kalau misalnya memang mau jus, baiknya kita bikin sendiri, jadi kita tahu buah apa aja yang kita masukin. Kita nggak tahu kalau kita misalnya kita orang kantoran, kita titip sama office boy untuk beli, mana kita tahu di kantin jualnya itu buah pakai gula, pakai apa, udah jadi nggak benar kan. Jadi mendingan kalau memang mau sih kita bikin sendiri dari rumah bawa ke kantor. Jadi intinya jangan sampai salah kaprah ya. Kalau memangnya mau diet, siapkanlah sendiri dari rumah gitu. Kan kita nggak tahu ya bumbu-bumbu yang kemudian ada dalam masakan yang kita makan itu ya. Oke, kalau misalnya soal yang tadi, sudah mulai bulan Januari, mulai Bikini Body Guide ini, memang berapa target sudah tercapai? Sejauh ini saya sudah turun 25 kilo ya sampai hari ini. Januari, Februari, oke. Lumayan 25 kilo sampai 25 sejauh kilo. ini. Ya. Dan untuk, kan ada juga orang yang turun dengan cepat misalnya, ada bagian-bagian yang akhirnya kendur misalnya, itu seperti apa? Nah, untuk si Bikini Body Guide ini sendiri, saya ngejalanin ini, saya nggak merasa ada yang kendur, malah itu mengencangkan, semacam jadi body shaping sih untuk saya. Dan rata-rata seperti itu dengan teman-teman yang ada di komunitas itu seperti apa? Iya, rata-rata semua seperti itu. Kecuali memang dia dari yang maaf gitu, dia gemuk banget, mau nggak mau dia harus dibantu dengan ya penyusutan kulit yang berlebih itu ya. Cuman mostly sih kita semua jadi kenceng malah ngejalanin Bikini Body Guide ini. Dan semuanya kalau saya tahu tuh di komunitas ini kan Mbak sebagai kaptennya lah istilahnya, leadernya untuk yang gerakan-gerakan selama latihan. Yang dimodifikasi untuk orang-orang tertentu tuh apa aja misalnya? Ya misalnya kan ada yang lututnya nggak kuat atau apa, jadi ya itu yang harus dimodifikasi. Kan kayak tadi tuh squat kan sepertinya harus lutut yang utama. Nah itu jangan dipaksain, kita sekuatnya aja. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat sampai bawah banget, ya sampai sekuatnya kita punya kaki aja. Jadi jangan memaksakan diri juga karena akan bikin kita cedera. Jadi di bukunya si Kayla itu, di e-booknya itu, di paling belakang ada dia penjelasannya.
penjelasannya cara bikin dia punya gerakannya secara benar. Mhm. Lalu dia juga suka share di Instagram video-video workoutnya, di YouTube juga ada. Dia sekarang ada Facebook Live juga. Oke, jadi semuanya di-share di situ. Yap. Semuanya memang di-share dan ini dikatakan tadi kalau saya tanya benar gak sih ini olahraga media sosial? Iya betul. Tapi bertemu dengan sosok Kala Instins atau dia datang ke Indonesia tuh nampaknya belum pernah ya? Dia memang suka ke Indonesia untuk liburan, dia suka ke Bali. Nah, makanya harapannya kita adalah kalau misalnya kita bisa mengumpulkan banyak orang di Indonesia untuk berkumpul dan bikin dia Kayla untuk datang ke Indonesia untuk bikin bootcamp, itu sih harapan besar kita tuh untuk bikin seperti itu. Mention dong. Udah mention. Sudah mulai di Instagram Iya, gitu ya. Karena udah. ada Instagram ini di Jakarta BBG ya. BBG Indonesia. BBG Indonesia Iya. semuanya bisa. Kalau misalnya mau ikutan juga boleh Kak? Atau langsung atau gimana? Ada syaratnya Kak? Untuk meet up sih kita free, terbuka untuk siapapun yang mau datang. Semua level, any fitness level boleh datang. Memang kita harapannya adalah kalau misalnya datang, terus dia mau ngejalanin si program BBG ini bareng-bareng sama kita juga, supaya termotivasi bareng-bareng. Ada kondisi-kondisi tubuh tertentu yang tidak boleh ikut? Kan biasanya kan kalau olahraga lain misalnya kayak tulang belakang agak sedikit. Nah itu sih tidak nanti, boleh. nah pada saat kita meet up, kita ada sharing session namanya. Nah itu bisa ngomong mungkin dia ada lemah di lutut atau dia cedera apa, itu sih bisa ngomong dan kita akan modify itu gimana nantinya supaya dia Jadi bisa ikut. intinya tidak ada alasan untuk tidak olahraga Betul. gitu ya. Dan juga tidak ada alasan untuk Anda yang biasanya duduk hanya di depan meja, apalagi untuk Anda yang bekerja lebih dari 8 jam. Ternyata ini berbahaya bagi kesehatan. Koresponden kesehatan Arman Helmi mengajak Anda menyimak resiko apa saja yang dapat ditimbulkan akibat bekerja tanpa ada gerakan dinamis bersama dokter spesialis kedokteran olahraga berikut ini. Bekerja di kantor dalam keadaan duduk, apalagi sampai berjam-jam lamanya sering membuat tubuh lelah dan pegal. Tak bisa dipungkiri bagi para pekerja kantor, bekerja dalam keadaan duduk merupakan keharusan. Anda lebih banyak bekerja berdiri apa duduk di kantor? Duduk. Banyak duduk? Iya. Nah, kenapa Mbak lebih banyak duduk? Karena emang saya tipe suka pekerja yang sering, maksudnya nggak suka lapangan gitu. Ya memang kerjanya di depan komputer sih, jadi lebih banyak duduk. Nah, kalau lebih banyak duduk, Mbak suka melakukan olahraga ringan di kantor misalnya? Nggak sih, paling seringnya jalan kaki kayak gini. Misalkan mau mencapai halte, jalan dulu ya kan. Lebih sering jalan sih. Saya mungkin kalau kerja sih banyak duduk, cuman kalau udah sekian lama duduk kadang saya bawa jalan ya biar nggak pegel. Lantas, apakah terlalu lama duduk itu berbahaya? Ya, bagi para pekerja ataupun juga karyawan yang bekerja selalu di balik meja tanpa ada aktivitas lain yang menyertai pekerjaannya, mungkin bisa berakibat banyak hal yang negatif bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk menanyakan hal ini, sudah ada bersama saya dokter spesialis kedokteran olahraga. Sahabat saya Dokter Sofia. Hai. Halo Sofi, Arman. banyak kan karyawan yang bekerja di office hour dari jam 8 pagi mungkin sampai jam 5 sore yang seharian mereka dituntut harus duduk di belakang meja ya. Nah, ini sebenarnya sehat nggak sih? Nah, itu pertanyaan penting. Karena berdasarkan data dari WHO, penyebab keempat terbesar angka kematian di dunia itu physical inactivity atau kurang bergerak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita terlalu lama duduk dan terlalu banyak duduk memang tidak baik. Kenapa? Karena resiko kesehatan atau resiko terkena penyakit-penyakit ini meningkat. Sofia menambahkan apabila memang pekerjaan yang dilakukan harus dalam keadaan duduk lama, maka dianjurkan agar pekerja mengambil jeda waktu antara 5 hingga 10 menit untuk melakukan gerakan dinamis seperti berjalan, naik dan turun tangga atau melakukan stretching sederhana. Dokter spesialis kedokteran olahraga ini juga mengatakan duduk lama lebih dari 8 jam bisa menimbulkan resiko penyakit jantung dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Arman Helmi, Jakarta. Ternyata banyak efek negatifnya. Kalau gitu Mbak Eca kita diri deh terakhir gitu kan. Kita nggak boleh terlalu Boleh. banyak duduk kan. Katanya meskipun belum 8 jam. Terakhir nih Mbak Eca, gerakan-gerakan pernah gak dilakukan di kantor untuk stretching? Bisa dibagi-bagi juga gak? Bisa, jadi kalau misalnya, ya kita lihat juga ya situasi meja kita di kantor gimana. Kalau misalnya emang agak luas, kita mungkin bisa jalan-jalan, keliling-keliling. Atau kalau enggak, kalau misalnya capek banget nih kita berdiri aja, habis duduk, terus kita angkat tangan ke atas. Oke, angkat tangan ke atas. Stretching Lalu? aja terus ke kanan.
supaya nggak terlalu pegat, suka kiri. Oke. Kayak gitu-gitu Jadi aja. pokoknya intinya ke depan, Stretching, ya mungkin untuk betul. kepala bisa Ya. dilakukan seperti itu ya. Ya. Intinya ya itu tadi, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Terima Betul. kasih Mbak Echa, besok Sama-sama. pagi latihan lagi. Besok malam sesudah kerja. Oke, jadi waktunya sih tidak ada batasnya ya. Terima Ya, kasih betul. Mbak Echa sudah bergabung Oke, di CNN Indonesia thank you. Tonight. Selamat kembali berolahraga juga Ya. beraktivitas, selamat kembali beristirahat.